Untuk persamaan linear order 1, di sini metode solusinya itu memiliki bentuk umum dy per dx plus px y sama dengan qx dengan syarat ruas kanan itu tidak sama dengan 0. Nah, faktor integrasinya epsilon pangkat integral px dx dengan solusi umumnya epsilon pangkat integral px dx y sama dengan integral qx epsilon pangkat integral px dx plus c. Kemudian di sini ada contoh soal, tentukan solusi umum dari dy per dx plus 4y sama dengan x min 2x kuadrat. Untuk pembahasannya, dy per dx plus 4y sama dengan x min 2x kuadrat. Di sini px-nya adalah 4, qx-nya kita dapatkan x min 2x kuadrat. Ini dari soalnya ya, kita dapatkan. Kemudian faktor integrasinya epsilon pangkat integral px dx ya. Maka di sini masukkan px-nya epsilon pangkat integral 4 dx sama dengan epsilon pangkat 4x. Nah, solusi umumnya didapatkan epsilon pangkat integral px dx y sama dengan integral qx epsilon pangkat integral px dx plus c. Epsilon pangkat 4x y kita masukkan sama dengan integral qx semuanya kita masukkan integral x min 2x kuadrat epsilon pangkat 4x plus c. Y sama dengan kita pindah ruas atau kita bagi ya, sama dengan y sama dengan buka kurung x min 2x kuadrat per 4 min 1 per 4x per 16 min 1 per 16 tutup kurung plus c per epsilon pangkat 4x. Maka menghasilkan di sini penyebutnya 16, maka y sama dengan 4x min 8x kuadrat min 1 plus 4x min 1 per 16. Kemudian kita turunkan kembali. Lanjut kita jumlahkan semuanya, maka menghasilkan y sama dengan 4x min 4x kuadrat min 1 per 8 plus c per epsilon pangkat 4x. Untuk persamaan diferensial Bernoulli, di sini ada metode solusi. Bentuk umum dari persamaan Bernoulli itu sendiri yaitu dy per dx plus 4x y sama dengan qx y pangkat n. Nah, persamaan Bernoulli ini akan tereduksi ke persamaan linear order 1 dengan transformasi. Di sini bisa dilihat z sama dengan y pangkat min n plus 1 dz per dx sama dengan min n plus 1 y min n dikali dy per dx sama dengan 1 min n y n dikali dz per dx. Nah, persamaan linear order 1-nya yaitu dz per dx sama dengan 1 min n px y pangkat min n sama dengan 1 min n qx dz per dx sama dengan 1 min n px z sama dengan 1 min n qx dengan faktor integrasinya epsilon pangkat integral 1 min n px dx. Kemudian solusi umumnya yaitu epsilon pangkat integral 1 min n px dx z sama dengan integral 1 min n qx epsilon pangkat integral 1 min n px dx plus c. Kemudian langsung ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, cari solusi dari dy per dx plus y sama dengan x y pangkat 3. Kemudian kita akan menyelesaikan di sini dy per dx plus y sama dengan x y pangkat 3. Nah, di sini px-nya kita dapatkan adalah 1 ya, dari y-nya itu 1. Qx sama dengan x y pangkat 3. Yang sebelah kanan dan n-nya adalah 3. Sesuai dengan metode yang disampaikan sebelumnya, di sini z sama dengan y pangkat min n plus 1.
kita masukkan n-nya itu min 3, kemudian kalau ditambah 1 maka hasilnya min 2, jadi z sama dengan y pangkat min 2. Kemudian dy per dx-nya 1 per n min 1 dz per dx. Kita masukkan n-nya jadi 3 min 1 jadi min 2 ya, jadi dy per dx sama dengan 1 per min 2 dz per dx. Nah, kemudian persamaan diferensial order satunya di sini dz per dx plus 1 min n z px sama dengan 1 min n qx. dz per dx plus min 2y pangkat min 2 sama dengan min 2x. Solusi umumnya ini langsung kita masukkan ya, n-nya tadi berapa, n-nya itu kan 3, qx-nya x y pangkat 3, px sama dengan 1, ke solusi umumnya, ke bentuk solusi umumnya kita masukkan semuanya, maka kita akan menghasilkan epsilon pangkat integral min 2 dx ya, 1 dikurang 3 min 2 dx, y pangkat min 2 sama dengan integral min 2x epsilon pangkat integral min 2 dx kemudian min 2x y pangkat min 2 sama dengan integral 4x pangkat 2 dx. Kemudian akan menghasilkan min 2x y min 2 y pangkat min 2 sama dengan 4/3 x pangkat 3 plus k. Di sini kita akan menghilangkan angka tingginya, maka akan kita kalikan 3. Maka akan menghasilkan min 6x y min 2 sama dengan 4x pangkat 3 plus 3k. Kemudian sini kita gabungkan, maka akan menghasilkan 6x y min 2 plus 4x pangkat 3, kita kalikan minnya, jadinya yang 6 hasilnya positif, yang 4 hasilnya juga positif. Maka solusi umumnya kita dapatkan 6x y pangkat min 2 plus 4x pangkat 3 sama dengan c. Dengan c-nya itu kita dapatkan tadi ya 3k. Kemudian trayektori. Di sini salah satunya saja, di sini trayektori ortogonal. Di sini langsung contohnya, tentukan trayektori ortogonal dari rumpun kurva x kuadrat plus 2y kuadrat sama dengan lambda. Untuk penyelesaiannya, ditentukan persamaan diferensial dari rumpun kurva dengan cara mendiferensialkan. Jadi kemudian dihasilkan 2 kali x kuadrat plus 2y kuadrat sama dengan lambda. Di sini diturunkan ya menjadi 2x plus 4y. Nah, di sini kalau ada y-nya, maka kita ubah menjadi dy per dx, maka 4y dy per dx sama dengan 0. Nah, PD trayektori ortogonal adalah dengan menggantikan dy per dx dengan min dx per dy pada kurva. Maka di sini 2x plus 4y dikali min dx per dy. dy per dx-nya kita ganti menjadi min dx per dy sama dengan 0. Kemudian akan menjadi 2x dy min 4y dx, ini kita bagi dy ya, maka menghasilkan 2x dy min 4y dx sama dengan 0. Kemudian dengan faktor integrasinya 1 per xy, maka PD tereduksi menjadi 1 per xy dikali 2x dy min 4y dx sama dengan 0. 2 per dikalikan menjadi 2 per y dy, di sini x-nya kita coret, min 4 per x dx sama dengan 0. Kemudian kita integralkan, integral 2 per y dy min integral 4 per x dx sama dengan c. Menghasilkan 2 ln y per 4 ln x sama dengan c. Ln y min 2 ln x sama dengan c per 2 ln y per x kuadrat sama dengan ln c bar. C barnya itu e pangkat atau epsilon pangkat c per 2 sama dengan y per x kuadrat sama dengan c bar. Jadi trayektori ortogonalnya adalah y sama dengan x kuadrat c bar.